Nah saudara, kita sudah menyelesaikan seri New Strength yang saya berdoa menjadi bekal ya, menjadi kekuatan bagi kita. Mengingat bahwa ya kita bakal ada di momen-momen yang lemah, momen-momen di mana kita jatuh, tertatih-tatih, namun anugerah Tuhan, kekuatan Tuhan selalu tersedia bagi kita yang menanti-nantikannya. Saya berdoa selama setahun ini, apapun yang kita lewati, apapun yang harus kita jalani, kita terus menanti-nantikan, berharap, dan bergantung kepada Tuhan saja. Nah saudara, kita masuk ke seri yang baru, dan by the way, tema besar kita setahun ini adalah discipleship atau kemuridan. Saya berdoa tema ini setahun ke depan ini akan mengingatkan kita bahwa kita semua adalah murid. Murid yang diberi amanat agung. Pada akhirnya kita ingat, kita diberikan amanat untuk menjadikan semua bangsa juga murid Kristus. Nah seri kita adalah Come and Follow Me. Datanglah dan ikutlah aku. Selama 4 minggu ke depan kita akan melihat kemuridan dari kitab Injil. Nah saudara, ada sebuah gagal paham di dalam kekristenan. Gagal paham yang sering kali kita dengarkan, sering kita ucapkan, bahkan mungkin yang berkata bahwa discipleship atau kemuridan hanyalah sebuah bagian kecil di dalam kekristenan. Banyak yang berpikir, banyak yang berucap bahwa discipleship atau kemuridan adalah hal yang kita lakukan di ruang-ruang tertentu di dalam kekristenan. Kalau dalam konteks gereja ini ya ibadah minggu, Yuklas ya, by the way Yuklas adalah kelas di mana kita sama-sama belajar kembali doktrin dasar kekristenan. Di Yuker, di Komsel, di Yugrow yang hari ini sedang kita kembangkan, by the way Yugrow adalah tempat kemuridan kita yang lebih kecil lagi circle-nya saudara ya. Lagi prototyping, doakan saudara ya. Dan di luar itu kita tidak sedang menjadi seorang murid. Kita berpikir bahwa kemuridan hanyalah salah satu aktivitas di dalam kehidupan gereja, di dalam kehidupan Kristen. Nah saudara, tapi hari ini melalui khotbah The Call to Follow kita mau belajar pertama-tama bahwa kemuridan bukan tentang aktivitas tetapi identitas. Ini berarti kemuridan tidak hanya terjadi di ruang-ruang tertentu, tetapi setiap orang yang berkata bahwa ia mengikut Kristus adalah murid Kristus. Ada amin? Saudara nggak bisa bilang bahwa saudara mengikut Kristus. Saudara tidak bisa bilang bahwa saudara orang Kristen tetapi tidak mau menjadi seorang murid. That's why kemuridan selalu berbicara tentang identitas, bukan aktivitasnya. Dimanapun saudara berada, sedang melakukan apapun, bahkan bukan di gereja, saudara sedang menjadi seorang murid yang mengikut Kristus. That's why mari kita loncat langsung ke teks kita hari ini dari Matius 4 ayat 18 sampai yang ke-22. Cuma sedikit, saya ajak saudara untuk baca semua ayatnya bersama-sama dengan saya. Firman Tuhan dari Matius 4 ayat 18 sampai 22. 1, 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula 2 orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Amin. Saudara, pertama-tama poin yang saya sampaikan tadi adalah bahwa kemuridan bukanlah tentang aktivitas tetapi identitas. Dan problemnya adalah kita sering memisahkan kekristenan dan kemuridan. Kita mungkin sering mendengar kalimat seperti ini, saya percaya kepada Yesus tetapi saya belum siap mengikut Tuhan sungguh-sungguh. Atau berkata saya Kristen tapi soal menjadi murid itu nanti aja. Sebuah pemisahan antara kekristenan dan kemuridan. Nah pertanyaannya, apakah Alkitab, firman Tuhan memisahkan kekristenan dan kemuridan? Lebih spesifik lagi, apakah teks yang kita baca tadi memberi ruang
bagi kekristenan tanpa kemuridan. Nah kalau kita lihat teks yang baru saja kita baca saudara. Hari itu Matius memberikan kita satu adegan yang sederhana. Yesus lagi berjalan-jalan menyusur danau Galilea. Dan hari itu Yesus gak khotbah panjang lebar saudara. Hari itu Yesus tidak melakukan mujizat. Hari itu Yesus melihat dan memanggil beberapa nelayan. Tetapi justru dalam adegan yang sederhana ini, yang tidak spektakuler ini, kita melihat hakikat kekristenan yang sejati. Yesus tidak memanggil orang-orang ini hanya untuk menjadi percaya, tetapi untuk mengikuti. Karena percaya sepaket dengan mengikuti. Ayat 19 dicatat, Yesus berkata, mari ikutlah aku. Bukan hanya mari percayalah ajaranku, enggak saudara. Dan ini adalah sebuah penggambaran bahwa percaya kepada Yesus selalu diwujudkan dengan hidup yang mengikuti Dia. Dan by the way, mengikut ini bukanlah sebuah kata yang kita kenal dengan konteks Indonesia ya. Ngintilin orang, ngikutin orang, kemana-mana. Enggak saudara. Kita harus melihat mengikut ini, kata mengikut ini di dalam konteks zaman itu. Kita harus melihat sesuai konteksnya. Kayak gini saudara, kalau kita tanya ke kasir minimarket ya, Mas, Mbak, tahu UC enggak? Maka kita akan dibawa ke lemari pendingin yang berisi minuman bermerek UC 1000. Amin. Tapi kalau saudara bertanya kepada Kodani yang ada di depan ini, yang rambutnya gondrong, apa itu UC? Dia akan jawab Undivided Church. By the way, beliau yang mendesain warna UC, warna orange. Mungkin karena dia mengingat UC 1000 juga saudara ya. Ini tergantung konteks ya. Saudara bertanya kepada siapa? Kepada kasir minimarket atau kepada jemaat-jemaat UC di tempat ini. Nah mengikut yang kita baca di Injil Matius tadi. Ada di dalam konteks rabi atau guru. Ada di dalam konteks bahwa mereka yang dipanggil untuk mengikut adalah murid-murid dari rabi atau guru yang memanggil mereka. Ini adalah konteks atau bahasa relasi guru dan murid. Dengan kata lain ketika Yesus memanggil orang-orang untuk mengikut Dia. Dia sedang tidak membuat pemisahan kategori percaya tetapi tidak mengikut. Alias saudara tidak ada kategori orang Kristen tetapi tidak menjadi murid. Amin. Kita bisa simpulkan, kita bisa katakan bahwa menjadi murid Kristus bukanlah tahap lanjutan dari kekristenan. Ketika kita menjawab panggilannya. Ketika kita percaya, ketika kita menjadi seorang Kristen, maka kita adalah seorang murid. Saudara, para nelayan yang dipanggil ini ya, Petrus, Yakobus, Andreas, dan Yohanes, tidak dipanggil untuk menjalani masa probation atau uji coba. Ikut aku dulu, kalau performamu baik, kamu bisa lolos jadi murid. Enggak, saudara. Hari itu juga ketika Yesus memanggil mereka, mereka adalah murid. That's why kemuridan berbicara tentang identitas. Dan bukan identitas yang earned. Bukan identitas yang kita dapatkan melalui apa yang kita lakukan, prestasi kita. Tetapi identitas yang given, yang diberikan kepada kita. Dan sekali lagi ini pola anugerah. Pola keselamatan yang Alkitab selalu tampakkan dengan jelas bagi kita. Nah by the way, ada suatu hal yang menarik dari teks kita. Ada dua pola yang berulang. Perhatikan saudara. Yesus melihat, Yesus memanggil, mereka merespon. Yang pertama Yesus melihat di ayat 18 dan 21 ini bertemu dengan dua pasang saudara yang berbeda. Ayat 18 berkata, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara. Di ayat 21, dua orang bersaudara yang berbeda. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara. Dan ada Yesus memanggil. Di ayat 19 berkata, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ayat 21 berkata Yesus memanggil mereka, dua bersaudara yang lain. Dan diakhiri dengan mereka merespon. Yang diulang dua kali juga.
Ayat 20 berkata, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Di ayat 22 dikatakan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Dan saudara, kalau di Alkitab ada pola yang unik. Misalnya pola yang berulang seperti ini. Atau sesuatu teks yang diletakkan di antara dua tema yang serupa di dalam Alkitab kayak burger ya saudara, kayak sandwich. Tidak pernah sebuah kebetulan. Ini harus kita perhatikan bersama-sama. Karena ada sebuah penegasan teologis yang penting bagi kita. That's why mari kita perhatikan bersama-sama pola ini. Are you with me? Amen. Yang pertama, Yesus melihat. Saudara, ini bukan sebuah hal yang kebetulan. Yesus tidak iseng-iseng lihat. Kayak ibu-ibu yang sedang iseng buka Shopee. Terus nemu barang lucu dan dibeli, saudara. Yesus tidak sedang iseng. Jalan terus lihat dua pasang saudara yang sedang ada di perahu. Pandangan Yesus ketika melihat dua bersaudara ini adalah sebuah pandangan yang memang ia lakukan dengan sebuah intensi. Pandangan yang memiliki arti, pandangan yang mendahului maksud yang besar. Perhatikan posisi para nelayan ini ketika Yesus melihat mereka. Mereka sedang bekerja dengan jalannya. Mereka bahkan tidak sedang memikirkan sosok Yesus. Mereka tidak melihat Yesus. Mungkin lagi serius dengan jalannya. Bahkan mereka belum memutuskan apapun. Tapi Yesus terlebih dahulu melihat mereka. Inilah pola Injil yang sekali lagi memberikan kita sebuah kebenaran bahwa keselamatan yang kita terima dimulai dari Allah yang melihat kita. Dan tidak pernah lepas dari kemuridan. Makanya ketika Yesus melihat dua orang saudara ini, ia melihatnya di dalam konteks kemuridan. Kemuridan tidak lahir dari kerinduan manusia untuk mencari Allah, melainkan dari inisiatif Allah yang melihat. Kekristenan tidak dimulai dari respon kita, melainkan dari pandangan penuh anugerah Kristus kepada kita. Saudara, kalau saudara hari ini menjadi pengikut Kristus, menjadi murid, itu dimulai bukan dari kita yang melihat Allah, tapi Allah yang melihat kepada kita. Apa yang bisa kita pelajari dari pandangan yang intensional ketika Yesus memilih para muridnya? Yang kita bisa pelajari adalah kemuridan bersifat intensional. Kemuridan perlu diusahakan. Kemuridan perlu diperjuangkan. Karena Yesus yang menginisiasi kemuridan melakukannya dengan intensional. Karena panggilan itu berasal dari Yesus yang intensional, maka respons kita terhadap panggilan yang intensional tidak pasif dan sembarangan. Karena anugerah tidak melahirkan kemalasan, melainkan respon yang sadar, ketaatan yang sadar. Dan dengan demikian kita belajar bahwa kemuridan Kristen adalah hidup yang dijalani secara sadar di hadapan Kristus. Ia memanggil kita dengan maksud yang kekal. Dan karena ia memanggil kita dengan maksud yang kekal, maka seluruh hidup kita, pikiran kita, kehendak kita, tindakan kita persembahkan untuk Dia. Saudara, mengikut Kristus, menjadi murid memang sebuah identitas. Tetapi bukan sekedar identitas, melainkan panggilan hidup yang diperjuangkan di dalam ketaatan oleh kuasa anugerahnya. Karena Yesus memanggil kita dengan intensional, maka dalam hidup kita menjadi seorang murid mengikut Dia. Kita tidak lakukan dengan sembarangan. Kita lakukan dengan hati yang sungguh-sungguh. Karena Yesus memanggil kita juga dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan setelah Yesus melihat, Yesus memanggil. Yesus tidak memandang mereka dari jauh. He came close and called them. Panggilan yang singkat dan sederhana, ikutlah aku, tapi penuh dengan kuasa. Sebuah undangan yang tidak bisa ditolak. Sebuah panggilan untuk mengikut, yang artinya sebuah undangan untuk hidup bersama Yesus. Berelasi dengannya, belajar darinya, dibentuk semakin serupa dengan Dia. Sebuah panggilan efektif yang mungkin hari itu, saudara, bukan mungkin ya, hari itu konteks zaman itu. Bisa dirangkum dengan sebuah kalimat seperti ini istilahnya, datanglah dan berjalanlah di debuku. Datanglah dan berjalanlah di debuku. Saudara, hari itu para murid atau pengikut seorang rabi
harus berjalan istilahnya menutupi kakinya dengan debu kaki sang rabi. Dan itu bisa terjadi kalau sang pengikut, sang murid berjalan sangat dekat dengan sang rabi. Karena mereka sangat dekat. Para murid pengikut akan berjalan di atas debu yang berterbangan oleh sandal sang rabi. Berjalan sangat dekat. Saudara, saya pernah dengar ya, di Israel kalau ada rabi tua yang berjalan pincang, maka muridnya pun walaupun masih muda akan berjalan pincang mengikuti sang rabi. Dan inilah arti dari mengikut. Dan segitunya saudara, mereka mengikut gurunya. Dan hari itu ketika Yesus memanggil Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, ia memanggil mereka untuk selama 3 tahun berikutnya. Mereka hidup semakin serupa Kristus, mereka berjalan di debunya Kristus. Ini adalah sebuah gambaran bahwa murid adalah mereka yang berjalan begitu dekat dengan Yesus. Untuk pada akhirnya dibentuk semakin serupa dengan Yesus. Dan saudara, hari ini kita yang sudah dipanggil oleh anugerahnya, diajak untuk berjalan dekat dengan Yesus. Diajak untuk menghabiskan waktu yang intim dan berkualitas dengan Yesus. Di dalam doamu, di dalam perenunganmu akan firman, di dalam disiplin rohanimu engkau sedang dipanggil juga untuk berjalan dekat dengan Yesus. Oleh sebab itu izinkan saya melemparkan pertanyaan untuk kita renungkan bersama hari ini. Kapan terakhir kita menghabiskan waktu dengan Yesus tanpa gangguan? Atau sebaliknya, waktu dengan Yesus kita anggap sebagai gangguan terhadap kesibukan kita. Apakah sandal kita tertutup dengan debu sandalnya Yesus? Atau sebaliknya, kita membiarkan momen-momen saat teduh kita, momen-momen doa kita, Alkitab kita tertutup dengan debu kesibukan kita. Saudara, dan lebih dari itu, panggilan Yesus kepada dua pasang saudara mengandung sebuah janji yang indah. Yesus berkata, datanglah, ikutlah aku. Aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Hari itu Yesus bukan hanya memanggil, ia juga berjanji untuk membentuk, aku akan menjadikan kamu. Yesus juga memberikan sebuah tujuan. Tujuan yang bukan sebagai syarat untuk kita lakukan baru kita menjadi murid. Tetapi tujuan yang ia berikan melalui identitas kita sebagai murid. Tujuan yang ia berikan untuk kita yang adalah murid-muridnya. Yesus hari itu tidak menunggu murid-murid ini siap. Tidak menunggu murid-murid ini layak. Tidak menunggu murid-murid ini mampu. Ia memanggil mereka apa adanya. Dan ia mengucapkan sebuah janji bahwa dialah yang akan mengerjakan pembentukan itu. Dialah yang akan menjadikan mereka penjala manusia. Saudara, di dalam sebuah kemuridan, dalam sebuah discipleship ada pembentukan. Ada perjalanan menuju sebuah tujuan ilahi. Dan yang ajaib adalah Yesus yang berjanji bahwa dia akan membentuk kita. Untuk memenuhi tujuan ilahi tersebut. Untuk menjadi penjala manusia. Berpartisipasi di dalam pekerjaan Allah di dunia ini. That's why. Yang menjadi poin berikutnya adalah mereka merespon. Merespon anugerah yang telah melihat dan memanggil mereka. Dan kenapa respon ini ada di tempat terakhir? Ini yang selalu saya bilang dan tidak pernah akan bosan saya bilang bahwa anugerah selalu mendahului respon. That's why Yesus lebih dulu melihat, Yesus lebih dulu memanggil, baru mereka merespon. Kalau saudara ingat Selah tadi saudara, dikatakan kita tidak berbuat baik supaya dapat anugerah. Tetapi kita berbuat baik karena kita sudah mendapatkan anugerah. Injil tidak menentang perbuatan baik. Injil tidak menentang perjuangan. Injil tidak menentang usaha. Injil menentang perbuatan usaha dan perjuangan untuk menyuap Tuhan. Artinya saudara, segala pelayananmu, perbuatan baikmu, persembahanmu tidak pernah menjadikan kamu murid. Tetapi karena engkau adalah murid, murid pasti rindu untuk melayani. Murid pasti rindu untuk berbuat baik. Murid pasti rindu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena mengingat sebuah kesadaran akan anugerah yang lebih dulu diterima. Dan saudara, hari itu dua pasang saudara ini memberikan respon yang indah.
Respon yang berkata ya. Ya untuk mengikuti Kristus. Ya untuk dibentuk serupa Kristus. Ya untuk sebuah panggilan menjadi penjala manusia. Tapi lebih indah dari itu karena respon ini bukan sekedar kata-kata yang berkata aku mau. Tapi ditunjukkan dengan sebuah tindakan yang nyata. Firman Tuhan berkata mereka segera meninggalkan perahu dan jalannya. Bahasa Inggris dengan jelas menerjemahkan immediately. Tidak menunda-nunda. Langsung. Kedua pasang saudara ini segera mengikuti Yesus. Dengan ekstrim dikatakan mereka meninggalkan jalannya, perahunya, dan bahkan ayahnya. Bukan berarti setelah ini saudara disuruh meninggalkan pekerjaan saudara ya. Bukan berarti setelah ini saudara disuruh meninggalkan keluarga saudara. Atau melawan orang tua saudara. Enggak saudara. Karena ini adalah sebuah gambaran bahwa murid yang dipanggil meresponi dengan meninggalkan kehidupan yang lama. Kehidupan yang dahulu kita lakukan demi diri kita sendiri. Pekerjaan kita lakukan demi diri kita sendiri. Keluarga kita usahakan untuk baik demi diri kita sendiri. Pelayanan kita demi diri kita sendiri. Tapi karena kita sekarang hidup mengikut Kristus, mengikut Yesus yang memanggil kita, maka kita meninggalkan hidup untuk diri kita sendiri. Itu berarti segala yang kita lakukan untuk Dia. Tapi problem kita adalah bahwa hampir selalu kita menunda-nunda untuk meresponi panggilan Tuhan. Entah itu panggilan untuk taat, melakukan sesuatu, atau panggilan untuk meninggalkan sesuatu yang sebenarnya selama ini membelenggu kita. Kita tidak meresponinya dengan segera. Kita tahu, kita menerima anugerah. Tapi itu baru sebatas pengetahuan intelektual. Baru tahu aja, makanya tidak menggerakkan respon di hati kita. Itulah sebabnya kita perlu merenungkan anugerah yang kita terima ini setiap hari siang dan malam. Itulah sebabnya dalam ibadah kita terus diingatkan betapa berdosanya kita. Namun betapa kita diberikan anugerah dan diselamatkan melalui karya salib Kristus. Melihat bahwa sebenarnya kita begitu kotor karena dosa. Tetapi begitu dikasihi. Sehingga Allah melimpahkan anugerah. Ini sebuah perenungan yang balance. Kalau kita hanya mengingat anugerahnya, kita hanya berkata, oke, aku layak kok. Terus kenapa? Kita harus berangkat dari mengingat seberapa besar hutang kita, kata Melanie tadi ya. Orang yang besar hutangnya akan lebih bersyukur ketika dilunasi. Kita perlu mengingat betapa besar hutang kita. Tapi darah Kristus membayarnya sampai lunas di kayu salib. Kalau kita ingat itu, kita merenungkan Injil setiap hari, maka kita akan sungguh menghargai anugerah itu. Dan anugerah yang kita hargai, yang kita syukuri, itu akan menggerakkan respon di hati kita. Kalau selama ini kita suka lupa akan anugerahnya, sehingga kita gak bisa meresponi panggilan Tuhan. Mari setiap hari siang dan malam, kita renungkan Injil. Kita renungkan betapa sebenarnya kita gak layak, tapi dilayakkan oleh pengorbanan Kristus. Kita sampai di pertanyaan kedua untuk kita renungkan bersama. Adakah respon ketaatan yang selama ini kita tunda? Adakah sesuatu yang kita tahu harus kita tinggalkan, namun tidak bergegas kita tinggalkan? Kita menunda-nunda, karena kita suka berpikir bahwa penundaan itu adalah sebuah keputusan yang netral. Gak apa-apa aku tunda. Aku tunda pertobatanku. Toh nanti juga bertobat. Kita berpikir penundaan adalah keputusan yang netral, padahal dalam teks yang kita baca, mengikut Kristus menuntut sebuah respon. Respon yang segera. Maka penundaan bukanlah keputusan yang netral. Penundaan adalah sebuah respon yang bertentangan dengan panggilan untuk mengikut Yesus. Adakah yang kita tunda selama ini? Adakah jala yang sampai saat ini masih kita pegang? Dan hari ini kita diingatkan untuk melepaskan. Mungkin kontrol atas hidup. Kita berusaha mengontrol segala sesuatu. Mungkin kenyamanan. Kita berusaha keras bekerja bukan untuk menjawab panggilan dan mandat budaya, tapi hanya untuk mendapatkan kenyamanan. Mungkin dosa yang selama ini kita enggan untuk kita tinggal. Atau mungkin rencana hidup yang tidak pernah kita mau serahkan kepada Tuhan yang berdaulat. Atau apapun itu,
Jala yang selama ini kita pegang, kita tunda untuk lepaskan. Maukah kita melepaskannya untuk Kristus yang sudah memilih dan memanggil kita? Dan lebih lagi dalam konteks discipleship yang selalu dilakukan dengan komunal, bersama-sama. Apakah kita sebagai saudari dalam Tuhan, selama sesama murid Kristus, saling membantu, saling menolong untuk meninggalkan jalan masing-masing? Atau justru kita sedang saling menahan, membuat satu sama lain semakin nyaman di dalam perahu yang lama? Saudara, saya berdoa sesama murid Kristus. Mari kita saling menolong untuk meninggalkan hidup yang lama, jala kita yang lama. Dan kalau kita melihat pola yang berulang ini, Yesus melihat, Yesus memanggil, mereka merespon. Maka kemuridan yang sejati selalu dimulai oleh Yesus Kristus. Dan dikerjakan melalui panggilannya, dinyatakan melalui respon iman kita. Dan dengan kesimpulan ini kita dijaga dari dua kesalahan. Yang pertama, kesalahan yang mengatakan bahwa kita diselamatkan dengan ketaatan kita. Ini saudara, kebenaran ini mengingatkan kita bahwa manusia tidak pernah menyelamatkan dirinya dengan ketaatan. Tapi di sisi yang lain, kita belajar bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita pasti membuahkan ketaatan, mengubah arah hidup, memberi tujuan hidup yang baru. Dan saudara, Yesus yang melihat dan memanggil para nelayan di Galilea untuk menjadi muridnya. Ini adalah Yesus yang suatu hari akan berjalan menuju salib bagi mereka. Dan Yesus yang sama, yang melihat dan memanggil kita untuk menjadi muridnya adalah Yesus yang juga memberikan nyawanya bagi kita. Sebelum kita meresponi panggilannya, sebelum kita bisa meninggalkan jala kita, sebelum kita memberikan kehidupan kita bagi dia, ia setelah lebih dulu memberikan hidupnya bagi kita. That is the gospel for you. Yesus yang memanggil kita untuk meninggalkan kehidupan lama dan menyerahkan kehidupan kita seluruhnya bagi dia adalah Yesus yang telah terlebih dahulu rela menyerahkan hidupnya bagi kita. That is the gospel. Dan tidak ada alasan, tidak ada dasar yang lebih kuat dari ini untuk menyerahkan hidup kita seutuhnya kepada Yesus, mengikut dia, menjadi muridnya, melakukan pekerjaan yang diberikan kepada kita menjadi penjala manusia. Selain hal ini, bahwa dia sudah lebih dulu memberikan hidupnya bagi kita. That is the gospel for us. Inilah kemuridan yang berakar pada kebenaran Injil Yesus Kristus. Kemuridan yang bukan berangkat dari beban rasa takut kalau aku gak ikut kelas ini, kalau aku gak ikut komunitas, kalau aku gak ikut discipleship nanti gak bisa pelayanan, kalau aku gak bisa pelayanan nanti aku gak diberkati. Enggak saudara, tapi kemuridan yang berangkat dari rasa syukur akan anugerah Allah yang lebih dulu menjangkau kita. Saudara percayalah, kemuridan itu merepotkan. Tetapi walaupun itu merepotkan, baik untuk yang memuridkan maupun merepotkan bagi mereka yang menjadi murid. Tapi kebenaran Injil ini membuat kita mau melakukannya dengan rela. Karena apa? Karena kita tahu menjadi murid Kristus adalah sebuah anugerah yang besar. Dan kalau kita tahu ini, you will enjoy your discipleship journey. Karena engkau tahu benar bahwa being disciples is such an amazing grace. Sebuah anugerah yang begitu besar dalam hidup kita. Saudara, sekali lagi kita mengerti sekarang bahwa kekristenan tidak pernah bisa dipisahkan dari kemuridan. Karena sejak awal Yesus memanggil orang untuk mengikut dia dan hidup menjadi muridnya. Saudara, kalau kita sekarang tahu bahwa kemuridan bukan tentang aktivitas tapi identitas, maka pertanyaannya sederhana. Seperti apa rupa kemuridan di dalam kehidupan sehari-hari kita? Kemuridan yang bukan hanya hari Minggu, bukan hanya waktu komsel, bukan hanya saat ikut kelas. Kemuridan yang bukan hanya di ruang-ruang tertentu, kemuridan yang dimulai dari kesadaran bahwa hidup kita setiap hari ada di hadapan Yesus Kristus sebagai muridnya. Artinya begini saudara, kemuridan terjadi ketika
Seorang suami atau istri memilih untuk tidak membalas kata-kata kasar dengan amarah. Tapi datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau mengasihi seperti Engkau mengasihi aku. Aku mau berjalan di dalam debu-Mu. Itu bukan sekedar menjadi orang yang baik. Itu hati yang mau dibentuk sebagai orang murid. Menjadi serupa dengan Kristus. Kemudian terjadi ketika seseorang setia mengerjakan tanggung jawabnya. Bukan supaya orang menghargai. Tapi karena ia tahu hidupnya ada di hadapan Kristus. Ini ada murid yang berjalan mengikut gurunya. Mengikut Kristus. Kemudian terjadi ketika kita di tempat kerja menolak jalan pintas yang gak jujur. Walaupun itu berarti kerugian bagi kita. Karena kita tahu identitas kita bukan ditentukan oleh pencapaian karir kita. Tapi oleh Kristus yang lebih dulu memanggil kita. Kemudian terjadi ketika kita memilih untuk mengampuni padahal hati kita begitu sakit. Bukan karena kita kuat. Tapi karena kita ingat betapa besar pengampunan yang sudah kita terima melalui salib Yesus Kristus. Kita sedang menjadi murid yang dibentuk oleh anugerah. Dan bahkan saudara, kemuridan juga terjadi ketika kita gagal. Ketika kita sadar bahwa kita kadang gak setia, sering tidak sabar, sering tidak taat. Tapi justru di kegagalan kita kembali kepada Yesus. Bukan menjauh dari Dia dan berjuang untuk menebus kesalahan kita. Itu pun kemuridan, saudara. Karena murid bukan mereka yang tidak pernah jatuh. Tapi mereka yang selalu kembali kepada Kristus. Yang mereka ikuti bahkan di dalam kejatuhannya. Saudara, komsel, kelas, ibadah minggu itu penting, saudara. Itu sarana anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi itu bukan tujuan. Makanya namanya sarana, means of grace. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya seluruh hidup kita menjadi hidup seorang murid yang semakin serupa dengan Kristus yang kita ikuti. Itulah sebabnya kemuridan bukan soal di mana kita duduk pada hari Minggu, tapi siapa yang kita ikuti pada hari Senin sampai dengan Sabtu. Bukan soal seberapa rajin kita hadir di ruang ibadah, tapi seberapa dekat kita berjalan di belakang Yesus dalam hidup sehari-hari kita. Dan di kabar baiknya saudara, Yesus tidak memanggil kita menjadi murid sendirian. Ia berjalan di depan kita. Ia sudah lebih dulu memberikan hidupnya bagi kita dan bahkan ia memberikan saudara-saudari, sesama muridnya di kiri kanan depan belakang. Yang akan berjalan bersama, hidup bersama, mengingatkan engkau, menopang engkau, menolong engkau. Bahkan melalui gesekan yang ada untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Coba lihat kanan kiri, depan belakang. Adalah rekan-rekan yang akan hidup bersama dengan saudara. Mengikut Kristus seumur hidup saudara. Dan karena inilah kita bisa berkata dengan penuh rasa syukur, Tuhan, aku mau ikut Engkau. Aku mau jadi seorang murid yang terus dibentuk serupa dengan melalui apapun itu juga. Aku mau jadi murid yang menjadi penjala manusia, berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Bukan karena aku mampu, tapi karena Engkau yang berjanji setia, mendampingi, menemani, berjalan bersama dengan aku, dan terus membentuk hidupku. Dan inilah pertanyaan terakhir, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebagai penutup bagi kita semua. Maukah kita menjalani hidup sebagai seorang murid yang mengikut Kristus dengan sepenuh hati? Mari sejenak kita teduhkan hati kita. Kita merenungkan pertanyaan ini. Maukah kita menjalani hidup sebagai murid yang mengikut Kristus dengan sepenuh hati? Mari datang kepada Tuhan. Apakah engkau murid yang selama ini tidak menyadari bahwa engkau adalah seorang pengikut Kristus, murid Kristus? Engkau melupakan bahwa menjadi murid juga adalah anugerah.
Karena Kristus yang lebih dulu memanggil dan memilih kita. Apakah engkau murid yang melupakan identitasmu sebagai seorang murid sehingga engkau tidak berjalan dekat dengan Kristus? Ada banyak hal yang mendistraksi kedekatanmu dengan Kristus. Ya, Kristus tidak pernah menjauh dari engkau, tapi kadang kita lupa hal itu. Kita begitu terdistraksi dengan yang dunia tawarkan. Apakah engkau masih punya ruang selama ini? Momen-momen, waktu-waktu, tanpa terganggu, terdistraksi oleh apapun. Apakah engkau seorang murid yang selama ini lupa akan anugerah yang besar sehingga engkau gak meresponinya dengan segera setiap ketaatan? Mungkin setiap hal yang harus engkau tinggalkan, engkau tunda karena engkau lupa bahwa hutangmu begitu besar dan sudah dibayar lunas. Anugerah itu tidak menggerakkan hidup. Mari hari ini ingat kembali akan anugerah yang begitu besar, melebihi, mengatasi setiap dosa. Maukah kita secara intensional menjalani hidup sebagai murid yang mengikut Kristus dengan sepenuh hati? Karena ia sudah lebih dulu sepenuh hati mengasihi kita. Tidak pernah ia tidak sepenuh hati memanggil, menerima, mengasihi kita. Hari ini dengan mengingat kepada Injil, mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan membuat sebuah komitmen untuk mau menjadi murid yang mengikut Kristus dengan sepenuh hati. Mari kita responi firman Tuhan dan menyanyikan lagu tadi.